supaya pemerintah daerah semakin mandiri. Tidak ada kebergantungan secara fiskal dengan pemerintah pusat. Kebutuhan daerah itu bisa triliunan. Dan pajak hiburan tidak bisa langsung mendapatkan triliunan, tetapi tetap harus didukung oleh pajak-pajak yang lain. Nah, dari potensi ini salah satunya bisa dioptimalisasi pendapatan. Bisa pajak hiburan. Nah, dan ketika mendapatkan penghasilan yang optimal, bagaimana cara pemerintah daerah mengelola? Nah, salah satunya ya kurangi korupsi itu. Indonesia bisa mengoptimalkan pariwisata di sisi yang berbeda. Kesenian budayanya yang luar biasa. Kan tidak harus berhubungan sama diskotek ya. Kemudian keunggulan-keunggulan kuliner yang luar biasa. Penetapan tarif pajak hiburan 40-75% nggak diterima oleh masyarakat dengan baik. Banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Inul Daratista dan juga pengacara Hotman Paris pun ikut buka suara. Ketentuan yang ditujukan untuk membantu pemasukan daerah, tetapi kira-kira akan benar membantu nggak ya? Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Seperti yang Smart Viewers tahu, akhir-akhir ini kan lagi rame gitu ya tentang statement dari Mbak Inul Daratista tentang kenaikan pajak hiburan di antara 40-75% dan juga ada juga statement dari Hotman Paris terkait kondisi yang sama. Nah, karena lagi rame banget nih dan juga diobrolin sama Smart Viewers juga tentunya, kita akan ngobrolin bareng ditemenin sama ada Ibu Levana Dia Prawati sebagai Head of Taxation Program School of Accounting di Binus University. Kita sapa dulu kali ya Ibu Levananya. Halo Ibu. Oke, halo. Ibu, apa kabar hari ini? Sehat selalu. Sehat selalu ya Bu ya. Di tengah mungkin kalau sekarang di Binus lagi ujian Bu ya. Iya. Sebentar lagi ada next semester baru. Ya, Semoga benar. terus sehat mendidik dan mengajar para Binusian ya Bu ya. Amin. Bu Levana juga sebelumnya terima kasih udah mau ngobrol di Binus TV tentang topik kita di hari ini Bu ya. Ya, topik menarik ya. Topik yang Baru sangat heboh dan menarik. hype. Iya betul. Kita kayaknya juga perlu meluruskan beberapa kondisi ya Bu ya yang sebenarnya udah terlalu kusut juga kalau benar mah kusut ya Bu ya gitu. Nah, kita akan luruskan bersama di sini Smart Viewers. Nah, Bu Levana, ini kan yang lagi rame kan kenaikan pajak hiburan itu ya Bu. Minimal 40, maksimal di 75%, tapi sebenarnya kan untuk sektor-sektor tertentu aja. Kalau berdasarkan catatan itu kan di jasa hiburan diskotek, karaoke, terus ada klub malam, bar, dan mandi uap atau spa gitu. Itu yang ditentukan di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 nih Smart Viewers. Nah, Bu, yang jadi pembuka di episode kita. Ya. Andai kata berlakunya ketentuan ini tuh bisa berjalan dengan baik, apakah benar kebijakan ini tuh akan dapat membantu pembangunan di daerah ya khususnya? Menurut Bu Levana gimana? Oke, terima kasih ya Mbak Anissa ya. Ya. Oke, jadi saya jawab dari filosofinya dulu ya. Boleh. Terkait dengan pajak hiburan ini. Jadi sebenarnya pemerintah itu tujuannya itu kan untuk kemandirian pemerintah daerah. Jadi sebenarnya pajak daerah ini kan saya cerita sejarahnya dulu sih, nanti supaya nanti smart viewers juga, oh ternyata ada sejarahnya, ada historinya nih. Jadi filosofinya itu kan dari undang-undang kita sendiri akan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya itu dari sejak tahun 2009 itu sebenarnya ada undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Di situ sudah disinggungkan mulai berjalan itu di 1 Januari 2010 kalau nggak salah waktu itu. Nah itu mulai pemerintah melihat bahwa pemerintah daerah itu punya potensi dan diajarkan untuk mandiri. Nah dengan cara seluruh penghasilan pengelolaan pemerintah daerah itu dikembalikan ke daerah sendiri untuk optimalisasi pemerintah daerah itu sendiri kan, tujuannya kan sebenarnya itu dulu. Nah sebenarnya sudah ada pajak daerah di situ dan rate-nya juga ketika kalau nggak salah di pasal 42 itu sudah ada khusus pajak hiburan. Di situ rate-nya juga maksimal 75%. Nah dikali 5 sampai 75%. Nah tujuannya apa? Nanti
supaya pemerintah daerah semakin mandiri. Tidak ada kebergantungan secara fiskal dengan pemerintah pusat. Nah, itu satu. Nah, dengan adanya undang-undang muncullah diperbarui di 1 Januari ya tahun 2000. Jadi 5 Januari 2022 itu muncul Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Betul. Terkait dengan HKPD, kalau kita sebutnya HKPD itu. Nah, di pasal 50 itu aturan itu dikompil jadi satu. Yang dulunya itu beberapa pajak terpisah-pisah dikompil menjadi satu, namanya pajak barang dan jasa tertentu. Nah, salah satunya di huruf E, di pasal 50 huruf E itu ada pajak hiburan diatur di situ. Oke. Nah, pajak hiburan diatur di situ itu tujuannya sebenarnya apa ya? Melengkapi dan istilahnya menyempurnakan ya. Itu Undang-Undang 2 kan tujuannya menyempurnakan. Nah, untuk kalau kita baca di aturan Undang-Undang HKPD itu untuk PBJT itu paling tinggi 10% loh. Okay. Nah, paling tinggi 10%. Namun di pasal di bawahnya dibaca khusus untuk pajak hiburan dengan tadi yang disebutkan Mbak Anissa tadi ya, misalnya karaoke, bar, diskotek, spa dan sebagainya, memang 40-75. Tetapi pajak-pajak yang lain selain ini juga tidak setinggi itu, jadi hanya segmentasi tertentu. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Anissa, apakah itu bisa meningkatkan, mengoptimalisasi pembangunan? Nah, kalau saya jawab, salah satunya bisa mendukung karena kebutuhan daerah itu cukup besar. Tetapi ini bisa sebagai satu bagian untuk mendukung. Tidak bisa 100% mendukung dari pajak, nggak bisa karena kebutuhan daerah itu bisa triliunan. Dan pajak hiburan tidak bisa langsung mendapatkan triliunan, tetapi tetap harus didukung oleh pajak-pajak yang lain selain hiburan. Nah, dan bisa juga dari retribusi. Nah, itu. Jadi bisa kalau itu dilaksanakan, itu bisa mendukung salah satu dukungan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan semakin mandiri untuk membangun daerahnya. Itu. Jika pemerintah daerah juga mampu mengoptimalisasi. Jadi saya katakan begini, sebenarnya turning point-nya itu bukan tinggi rendahnya tarif ya, tetapi bagaimana cara pemerintah daerah itu melihat keciri khasannya masing-masing daerah, kan punya ciri khas dan potensi yang berbeda-beda masing daerah. Nah, dari potensi ini salah satunya bisa dioptimalisasi pendapatan. Bisa pajak hiburan. Nah, dan ketika mendapatkan penghasilan yang optimal, bagaimana cara pemerintah daerah mengelola? Nah, salah satunya ya kurangi korupsi itu. Setinggi-tingginya pajak, kembali lagi ke situ. Jadi, sehingga pajak sebenarnya itu nggak masalah asal itu dikembalikan lagi ke masyarakat. Istilahnya manfaatnya dikembalikan lagi ke masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa mungkin meningkatkan SDM di daerah tersebut, meningkatkan fasilitas di daerah tersebut. Nah, itu sih. Jadi lebih ke arah kita lihat dari sisi yang berbeda. Ya. Gitu. Tapi mungkin salah satu yang jadi concern masyarakat juga adalah ini kalaupun misalnya industri hiburan ini mampu untuk membayarkan itu, nantinya pajak itu akan dimanfaatkan seperti apa, ini kan juga berpengaruh sama yang sebelumnya kan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah juga rendah ya. Oke. Gitu. Jadi mungkin ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Benar. Ya. Jadi memang ini dengan adanya smart viewer ini ya. Nah, tugas kita penting banget. Kita mengawasi. Jadi Bu Menteri Keuangan sekarang ya, Bu Sri Mulyani bilang, awasi penggunaannya. Itu. Jadi oke, pajak ini sekian sebagai peraturan pemerintah ya, tetapi yang utama adalah awasi penggunaannya. Laporkan jika terjadi pelanggaran di daerah masing-masing. Salah satunya kita sebagai warga daerah ya, itu laporkan ketika ada sesuatu hal yang itu ilegal. Nah, itu lebih mengedukasi masyarakat ya, penting sekali gitu ya. Nah, Bu, tadi kan seperti yang Bu Levana udah singgung, ini kan sebenarnya ada di sebelumnya udah pernah diatur juga di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Nah. Kalau sekarang kan digantikan dengan Undang-Undang yang 1 tahun 2002 itu ya, Bu ya. Berarti kan bisa dikatakan sebenarnya ini ketentuan nggak baru-baru banget. Iya, gitu. Itu sudah bergulir lama dan di satu sisi
hanya untuk ada beberapa pajak yang diturunkan tarifnya. Jadi kalau dulu kan paling sekitar 35% ya. Terus ini ada beberapa yang diturunkan. Jadi tidak hanya segmentasi tertentu aja. Jadi jenis-jenis pajak tertentu kayak pajak hiburan tadi. Hiburan yang lain malah tidak ada perubahan. Bahkan ada beberapa yang dibebaskan gitu ya. Jadi contohnya terkait dengan hiburan yang lain yang tidak sesuai dengan statement itu ya pasti pajaknya lebih rendah. Karena mau tidak mau kan pemerintah harus ada satu yang dibebaskan, ada satu selain ada yang objek basis pajak tertentu mungkin harus ada kenaikan. Tetapi kenaikan ini kan pemerintah pasti mempertimbangkan ya efeknya seperti apa begitu. Jadi sudah bukan suatu yang baru sebenarnya karena sudah dari dulu maksimal 75% juga di aturan yang lama begitu. Nah ini kan kembalikan ke pemerintah daerah bagaimana melihat ini ya, melihat ciri khasan daerah masing-masing ya, gitu. Dan yang harus dilihat juga sektornya kan tadi yang saya sebutin ada 5 itu ya, Bu. Ya, maksudnya dalam artian nggak semuanya itu semua masuk ke dalam tarif 40-75% itu, Bu ya. Artinya juga industri atau jasa hiburan di situ kan segmentasi dan kebutuhan konsumennya juga berbeda. Karena untuk segmen ini kan hanya masyarakat segmentasi tertentu. Contohnya begini, orang yang pergi ke spa itu kan pastinya dia punya segmen penghasilannya kan menengah ke atas ya, bahkan untuk orang yang ke atas. Saya pikir dengan harga tinggi pun, seandainya pengelola spa itu memberikan rate yang tinggi, harga yang tinggi, itu is no problemo. Karena orang segmentasi tertentu pun masih membutuhkan spa, gitu loh. Karena mereka punya, kemampuannya punya. Nah, itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk pemerintah daerah. Oh ya, ini segmentasi masyarakat saya ini rata-rata berapa ya gradasinya, gradingnya gitu. Oh ini segmentasi pemerintah di daerah saya sekian. Bisa nih. Yang penting dia bisa menetapkan rate tertentu. Yang penting tidak menyalahi aturan di Undang-Undang HKPD. Nah, pemerintah daerah kan bisa khusus untuk spa saya memberikan perdanya bisa nge-state kan. 75%. Karena apa? Segmentasi masyarakat saya mampu sih sungguh, bisa gitu. Dan masyarakat juga tidak keberatan, bisa jadi kan bagi masyarakat yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Gitu. Bisa jadi. Dan analisis itu ya lagi-lagi harus kembali lagi ke pemerintah daerah. Bagaimana menganalisa, memahami kebutuhan bisa mengoptimalisasi. Mungkin ada objek-objek lain yang bisa untuk dioptimalkan. Dan itu kan kembali lagi masuk lagi ke pemerintah daerah kan, memberi kontribusi ke pemerintah daerah gitu. Tapi Bu, ada yang jadi concern lain nih. Ini kan juga di beberapa kanal media dibandingkan gitu ya, Indonesia dengan negara yang paling dibandingkan adalah sama Thailand. Karena industri pariwisata di antara Indonesia dan Thailand kan sedang tumbuh gitu. Nah, ada ketakutan sendiri juga kalau ini memungkinkan nggak sih kalau nanti Indonesia akan kalah gitu, akan turun sektor pariwisatanya dibandingkan Thailand yang justru menurunkan tarif pajaknya. Menurut Bu Levana gimana tuh, Bu? Kita harus mencermati dari sisi pariwisata. Jadi pariwisata kan tidak serta-merta hanya klub, tidak serta-merta hanya spa, tidak serta-merta hanya diskotek ya. Nah, untuk terkait dengan ini, lebih rendah dibanding negara lain. Tetapi Indonesia bisa mengoptimalkan pariwisata di sisi yang berbeda. Kesenian budayanya yang luar biasa. Kan tidak harus berhubungan sama diskotek ya. Kemudian keunggulan kuliner yang luar biasa. Keunggulan keunggulan tidak hanya kuliner, mungkin oleh-oleh. Pariwisata kan tidak hanya banyak ini ya, hanya sekedar diskotek dan ini ya. Kalau fokusnya tadi pajak hiburan ini. Jadi pemerintah daerah itu saya yakin tidak akan kehilangan potensi. Asal masing-masing kepala daerah, masyarakat bersatu padu untuk bisa mengoptimalisasi pariwisata di bidang lain. Mungkin ada beberapa daerah yang saya tidak ada banyak pariwisata di situ, tapi apa yang bisa diunggulkan? Makanannya. Budaya, pakaian adatnya, itu jadi pariwisata loh, gitu ya. Bisa jadi pariwisata. Kemudian oleh-olehnya, mungkin kekhasan daerah yang lain, tariannya, gitu. Jadi bisa bahasanya. Nah, kita mengoptimalkan di situ. Dan itu saya yakin istilahnya itu warisan yang tidak lekang oleh waktu itu adalah seperti itu, gitu. Jadi kita, kalau saya pikir ya, ini menurut pendapat saya tidak perlu takut
untuk kehilangan potensi. Pemerintah daerah malah membuat potensi yang berbeda. Gitu. Bisa, contohnya spa. Masing-masing daerah kan punya ini ya kearifan lokal. Ya, pijit tradisional. Ya, kearifan lokal untuk industri tertentu. Nah itu bisa dikembangkan. Ini kearifan lokal pijit tertentu untuk daerah ini bisa nggak apa-apa. Jadi turis domestik asing bisa, oh ternyata daerah ini bisa ya ada ini. Jadi tidak hanya serta-merta diskotek dan sebagainya gitu. Kalaupun dengan keberadaan hiburan ini juga tidak salah. Sebenarnya kan masing-masing orang punya kebutuhan ya. Dan kita masing-masing punya preferensi yang asal itu legal lah gitu kan. Jadi tidak perlu takut kehilangan potensi itu sih gitu. Jadi semakin banyak pemerintah daerah itu beride, berinovasi, bagus banget itu daerahnya. Ya, dan harus mampu sampai di titik itu ya Bu ya. Harus punya ide sebanyak-banyaknya. Contohnya begini, kalau daerah sudah punya potensi penghasilan lebih, bisa membangun kawasan-kawasan tertentu jadikan wisata. Bangun ini nggak ada wisata, buat jadi wisata. Bangun kawasan itu sebagus, masukkan investor, gali investor untuk masuk membangun kawasan itu. Itu pasti akan economic impact-nya bagus. Itu pasti. Ya, mendatangkan wisatawan. Nah, itu bagus banget itu. Jadi mungkin Smart Viewers juga harus mampu melihat kondisi ini tuh secara lebih luas dan komprehensif lagi ya Bu ya. Gitu. Jadi, jangan hanya di satu sisi aja. Ya. Gitu. Ya. Karena kalau yang lagi rame ini kan selalu yang disangkut pautin sama industri pariwisata kan. Ya, tapi kan pariwisata kan tidak semuanya. Betul. Hanya tadi saja ya, 6 hal tadi aja, tidak semuanya. Kalau pariwisata, contohnya terkait dengan tradisional apa ya, pajak hiburan untuk kegiatan tradisional itu kan nggak nyampe ITIPA maksimal kan pas tinggi-tingginya 10%. No problemo gitu. Ya. Nah, Bu, ini untuk mengakhiri perjumpaan kita, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bu Levana untuk Smart Viewers khususnya terhadap kebijakan ini Bu, karena kan yang kita tahu juga ada uji material ya di MK terkait aturan baru ini. Nah, menurut Bu Levana dan mungkin ada pesan-pesan khusus juga untuk Smart Viewers atau Binusian yang khususnya dari School of Accounting atau anak-anak accounting di luar sana. Silakan Bu Levana. Berarti kalau yang pertama kita sebagai masyarakat pahami bahwa pajak itu penting ya untuk bagaimana kontribusi kita untuk pembangunan di daerah. Bagian kita adalah mengawasi, bagian kita itu adalah melihat, dan ketika ada suatu hal yang itu dirasa tidak sesuai dengan peraturan atau apa, nah bagian kita itu ngontrol, ngawasi, laporkan itu. Berikutnya masyarakat itu harus berani bisa memberikan insight kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatannya. Ide-ide apapun yang meningkatkan pendapatan daerah. Karena semakin pendapatan daerah semakin naik, kita awasi kontribusi dari masyarakat itu akan kembali lagi ke kita sebagai masyarakat. Nah, itu aja sih yang paling penting. Apapun sekarang anak muda, anak milenial itu luar biasa ya idenya. Gen Z juga terutama Bu ya. Gen Z itu idenya luar biasa. Ide itu bisa menghasilkan uang. Usulkan itu ke pemerintah daerah. Itu menjadi objek pajak baru, menjadi basis penghasilan yang baru, dan itu akan meningkatkan economic impact ke masyarakat luar biasa. Nah, jadi namanya Smart Viewer harus melihat di sisi smartnya. Gimana di sisi saya bisa mendukung, meningkatkan pemasukan daerah dan pemasukan masyarakat umumnya. Itu sih yang paling utama. Kalau dijadiin bahan skripsi bisa nggak ya Bu? Oh bisa banget. Mahasiswa saya hari ini saya pengarahan briefing skripsi juga tadi pagi. Itu saya juga silahkan kalian skripsi terkait dengan pajak daerah. Itu menolong ide, strategi kalian sebagai mahasiswa itu memberikan insight kepada Bapenda di tempat Anda berada. Kan rumahnya kan masing-masing, ada yang di Bekasi, ada di Jakarta Barat, ada di Tangerang. Silahkan itu, jadi skripsi itu gimana memberikan insight kepada daerah masing-masing. Nah itu sih yang paling utama. Nah itu juga jadi salah satu kontribusi juga ya Bu, dari kontribusi anak itu muda. Ya, ide itu penting sekali. Skripsi itu juga kontribusi loh ya Bu ya. Iya benar, kan bisa dimanfaatkan kan ke Bapenda masing-masing bahwa ini Pak saya punya terkait dengan pajak restoran, pajak hotel, tidak hanya dengan pajak hiburan ya. Pajak hiburan juga bisa kita ulas itu, kita buat usulan kepada pemerintah daerah
ini loh yang jadi implikasinya ini bagus banget itu. Oke, kayak gitu smart viewers. Semoga mendapatkan insight baru dan semoga benang kusut yang tadi di awal bisa diuraikan ya Bu ya, walaupun di keterbatasan episode kita pada hari ini. Tapi nggak apa-apa. Kalau smart viewers atau penonton yang lagi nonton sekarang masih ada pertanyaan lebih lanjut, nanti kita ketemu lagi Bu Levana ya. Oke, siap. Untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi gitu. Komen aja di episode kali ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Binus TV, like juga video ini, dan untuk Bu Levana terima kasih Bu Terima sekali kasih lagi. Mbak Anissa. Ya, semoga sehat-sehat terus Bu. Amin. Gitu, amin. Terima kasih Bu Levana Terima dan kasih, Binus TV. untuk smart viewers, bye bye dan sampai jumpa di episode selanjutnya.